hari ini. Tuhan, biar Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Urapi kami, pakai kami sebagai alat. Biar Roh Kudus-Mu menyertai kami. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, Hamba patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu terus bekerja pada kami. Dan juga pelayanan ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. 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 Selamat sore Bapak-Bapak. Haleluya, kita percaya Tuhan hadir dalam ibadah kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan bertata. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, sanggup baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Allah tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, sanggup setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Si Allah tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, sanggup baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Haleluya. Maaf, Bapak Ibu saya kelempar. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan, Yesus. Selalu baru setiap pagi. Haleluya. Terima kasih buat janji-Mu Bapa, janji-Mu bagi kami. Buat tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Bahwa Engkau Allah kami sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbuka.
Bahwa kasih-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami. Kasih-Mu baru setiap hari bagi kami. Kami adalah orang-orang yang dikenal Tuhan. Kami adalah umat pilihan-Mu Bapa. Kami milik kesayangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kami terjatuh, Tuhan menopang, sehingga tidak ada satupun tulang-tulang kami yang patah. Saat kami tergeletak, tidak akan terjatuh, tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang kami. Kami yakin saat Engkau berfirman, janji-Mu bagi kami ada amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Bagi kami yang sakit, Tuhan nyatakan kesembuhan pada sore hari ini. Dalam nama Yesus, dalam kelemahan tubuh kami berkata kami sehat. Karena kami tahu Tuhan Yesus yang sudah menopang kami, menyembuhkan kami. Oleh karya salib-Mu, kami sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Dalam nama Yesus, segala yang rusak, sendi-sendi organ diganti dengan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih saat ini kami rindu mendengar firman. Berfirman bagi kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan waktu dan tempat. Bapak Anfal, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam saudara-saudariku sekalian. Ya. Suara saya bisa dengar, Pak ya? Bagus, Pak. Jelas. Baik, terima kasih. Ini saya pakai HP ini. Komputer saya lagi ada masalah. Oke, tidak masalah ya. Oke, baik. Kita masuk dulu dalam doa. Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, bersyukur untuk kesempatan buat kami dapat menunaikan ibadah bersama saudara-saudari kita untuk dapat memuliakan Engkau, memuji Engkau, meninggikan namamu. Terlebih lagi kami juga akan mendengar firman dan kebenaran-Mu. Engkau memakai hamba-Mu, bibir kami, biarlah Engkau mengkuduskan, sehingga kami mendapatkan kelayakan di hadapan-Mu, terlebih lagi untuk dapat menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman. Kami serahkan hamba-hamba-Mu lainnya yang belum hadir. Engkau memberkati mereka, Engkau mempercepat langkah-langkah mereka sehingga mereka dapat hadir dalam acara Zoom ini untuk mendengarkan firman yang membawa hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudariku sekalian. Terima kasih buat kesempatan Pak Ko yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Malam hari ini ya sudah mulai gelap ya, di Bali sudah gelap. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang atau tema tentang berita kelahiran. Karena sudah mendekati Natal ini. Jadi Desember ini sudah musim ya. Sudah menjadi suatu musim untuk saling memberikan salam satu sama lain ya. Tidak harus tanggal 25 ya. Mulai tanggal 1 sudah saling memberikan salam ya, karena sudah menginjak bulan Desember ya. Memberikan salam satu sama lain. Ya. Ucapan salam sebagai tanda ucapan selamat ya kepada orang yang mau menerima salam itu ya. Jadi kita sebagai orang percaya kita harus memberikan salam satu sama lain ya. Kalau ada kepercayaan lain yang mengatakan haram mengucapkan selamat Natal ya tidak ada masalah ya. Kita tidak perlu harus merasa kecewa atau tidak ya, karena memang konsepnya beda ya, keyakinan beda dalam segala hal ya. Jadi mengucapkan Natal berarti kita sedang merenungkan ya, kita sedang merenungkan begitu besar kasih Tuhan ya, yang berkenan hadir ya, ke dalam dunia dalam rupa seorang hamba ya. Dia harus lahir, dia harus hidup seperti manusia biasa, dan dia harus mati juga ya. Lahir di kandang, mati di tiang salib ya, cukup tragis ya kalau kita mempelajari ya
Kita semua sudah tahu itu ya. Jadi tentang kelahiran ya, kita tahu ya tentang kelahiran. Setiap hari orang lahir berapa ya jumlahnya ya. Orang lahir setiap hari. Kalau saya lihat di sini kalau di Indonesia setiap hari orang lahir, bayi yang lahir bukan orang, bayi yang lahir 10.000 banyaknya yang di Indonesia per tahun 4 juta saudara sekalian. Jadi kalau seluruh dunia ini ya, bayi yang lahir yang dilahirkan itu jumlahnya sekitar 130 juta ya, itu dalam setahun. Jadi banyak manusia ini akan bertambah banyak tentunya ya, tapi juga akan bertambah banyak yang meninggal itu. Jadi ada suatu balancing ya. Jadi berita kelahiran itu kita mendengar itu sudah menjadikan sesuatu hal yang biasa ya. Jadi memang kelahiran itu membawa suatu kesukaan ya bagi setiap orang. Ya, setiap orang mengharapkan ada kelahiran di dalam keluarga itu dan itu akan membawa kebahagiaan, kesukaan hati ya. Tetapi ada berita ya, berita tentang kematian itu tidak membawa kesukaan tentunya ya, membawa kekecewaan, kedukaan ya, kedukaan hati. Itu lawan daripada kelahiran. Kalau berita kelahiran itu orang mendengar bahagia sekali ya, dan ada yang biasa-biasa saja karena sudah menjadi kebiasaan ya, sesuatu terjadi. Tapi kalau berita kematian itu pun menyedihkan ya. Mengapa saya membahas tentang berita kelahiran? Ya. Sebab Alkitab menulis ya, ada dua tokoh besar ya di dalam Perjanjian Baru. Ada banyak tokoh sebenarnya, tetapi hanya ada dua tokoh ya, yang dalam Perjanjian Baru menulis berita kelahiran, yaitu antara lain yang sudah kita ketahui bersama, Yohanes ya, yang disebut Yohanes Pembaptis dan Yesus ya. Jadi ada dua tokoh ya, di mana kelahirannya ini ya ditulis di dalam Perjanjian Baru, di dalam Alkitab ya. Hanya dua ya dari sekian miliar atau jumlah manusia, hanya dua yang ditulis di dalam Alkitab ya, yaitu dikisahkan tentang Yohanes dan Yesus ya. Kita lihat di dalam Lukas 1 ya. Mungkin ayat 10 ya. Karena saya enggak pakai komputer, saya enggak bisa buka ini Bapak sekalian. Saya takut kalau saya buka Alkitab nanti mungkin Pak Sutarjo bisa bantu bacain saya ya. Lukas 1 ayat 10 ya. 11. 1 ayat Lukas apa 2? Lukas 1. Lukas 2 ya. Lukas 2 ayat 10 dan 11 demikian firman Tuhan. Ya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, sebab sesudah aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi saudaraku sekalian, apa yang kita harus pikirkan dan apa yang harus kita renungkan ya. Kelahiran Yohanes, demikian juga kelahiran Yesus itu melibatkan satu malaikat. Coba saudara renungkan, mana ada bayi yang lahir, sebelum lahir ada malaikat menghampiri ibunya, tidak ada ya. Jadi
di sini di dalam Lukas ini dikisahkan tentang seorang imam, yaitu Imam Zakharia. Ketika dia sedang menunaikan tugas keimaman, kemudian dia didatangin seorang malaikat. Dia terkejut, ya di sana dikatakan terkejut dan menjadi takut, ya. Itu pengalaman imam, ya. Kemudian imam itu menerima berita dari malaikat bahwa doamu sudah dikabulkan, ya. Sebab selama ini istri daripada imam ini, ya, yang bernama Elizabeth ini disebut seorang yang mandul, dan mereka sudah lanjut usia, gitu. Jadi sangat tidak mungkin, ya, bagi mereka untuk mendapatkan seorang anak. Itulah sebabnya malaikat itu datang. Doamu sudah dikabulkan, ya. Kemudian apa yang terjadi? Imam itu, ya, Zakharia itu mengatakan, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Oke, baik. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya. Sebab mereka menyadari karena mereka sudah lanjut usia, ya. Jadi itulah, ya, itulah kisah, ya. Ya, saya pakai komputer. Itulah kisah tentang pemberitaan anak Zakharia. Demikian juga pemberitaan kelahiran, ya, dari Maria, ya. Kalau tadi kita sedikit bicara tentang Zakharia, anak Zakharia, sekarang kita bicara tentang kelahiran Maria, ya. Kita lihat di sini. Jadi kelahiran Yesus, ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea, ya, bernama Nazaret, ya, pada seorang perawan yang bertunangan, ya, yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Itu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Kemudian Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti dari salam itu? Itu. Jadi ketika malaikat pertama, ya, menghampiri Zakharia, ya, Zakharia terkejut, ya, hingga menjadi takut. Ya. Tapi jadi Maria terkejut mendengar perkataan itu, ya, karena ujuk-ujuk datang malaikat itu, ya, dan berkata, ya, salam, hai engkau yang dikaruniai. Wah, ini luar biasa. Ini malaikat tidak berbicara kepada kepada Zakharia. Malaikat ini tidak berbicara dengan mengucapkan salam. Dia hanya datang berdiri, ya, langsung terkejut. Si siapa ini? Zakharia sudah terkejut duluan, ya. Dia terkejut dan menjadi takut, ya. Sedangkan ketika malaikat datang menghampiri Maria, ya,
malaikat ini langsung mengucapkan salam. Ya, itu. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Ya, jadi malaikat di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Gitu. Jadi salam itu adalah sesuatu yang sangat-sangat positif. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Sama. Ya. Jangan takut juga disampaikan kepada Sakaria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, diulang kembali. Ya, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Ya, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya. Lalu apa yang terjadi, saudara sekalian? Yang dikatakan Maria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ya, jadi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi masuk di akal. Ya, masuk di akal apa yang disampaikan ini. Ya, daripada apa yang disampaikan oleh uh, Zakaria, ya gitu. Dia bilang, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Ya, bagaimana aku tahu? Ini pernyataan dari seorang Zakaria, seorang imam yang melakukan tugas keimaman, ya, di bait Allah pada saat itu. Ya, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Padahal malaikat itu sudah memberitahu. Ya, kita lihat sendiri, ya. Ya, kita akan melihat di sini, tadi sudah dibacakan, ya, dari ayat 10, 11, ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita, engkau akan bergembira, ya, dan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ya, ayat 15, ya. Ia akan penuh dengan Roh Kudus, ya. Ayat 16, ia membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ayat 17, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Ya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak, ya, baginya. Saudaraku sekalian, ya, ini malaikat berbicara, ya, dari ayat mulai dari ayat 13, ya, 13, 14, 15, ya, 16, 17, ya, ya, sudah memberitahukan mulai dari pertama awal sampai akhir. Ini malaikat sudah memberitahukan. Apa yang dijawab? Bagaimana aku tahu? Sudah diberitahu, masih tanya lagi. Jadi jadi mental, saudara sekalian. Ya, ini apa yang diberitahukan kepada uh, malaikat itu. Ya, bagaimana aku tahu? Ya, gitu. Bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya, sudah tua dan sudah lanjut umurnya. Ya, jadi Zakaria seakan-akan satu, ya. Pertama, ya, dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Dia membatasi kuasa Tuhan. Ya, ini malaikat, ya, dari surga datang untuk menyampaikan kepada Zakaria. Karena statusnya dia sebagai imam. Ketika Yesus lahir, ya,
itu malaikat tidak datang kepada Yusuf ya, karena mereka belum belum suami istri. Jadi mereka harus datang, memang malaikat itu harus datang ke suaminya sebagai kepala, sebagai pemimpin dalam rumah itu ya. Jadi Yusuf dan Maria masih statusnya sebagai saudara ya. Makanya malaikat langsung datang ke Maria ya. Gitu. Apa yang dijawab oleh malaikat itu? Ya, jawab malaikat itu pada, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata ya, sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Ya, jadi ini suatu bukti, saudara sekalian. Ya, jadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku, ini ucapan malaikat. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi penolakan ketidakpercayaan dari seorang Saharia membuat dia menjadi bisu ya, selama bayi itu ada dalam kandungan. Jadi cukup lama, saudara sekalian, ya. Tentunya cukup menderita. Bagaimana? Dia tidak bisa bersosialisasi dengan lancar ya kepada orang-orang di lingkungannya. Dan statusnya dia adalah sebagai seorang imam, orang yang dihormati, ya. Tentunya pengikutnya banyak, dia harus melayani umatnya, paling tidak, ya enggak? Ya. Sekarang dia menjadi bisu selama 9 bulan karena dia membatasi kuasa Allah. Malaikat datang sudah menyampaikan, ya, tetapi sudah berbicara banyak, ngomong banyak, tetapi jawabannya dia, ya, bagaimana aku tahu? Padahal malaikat itu sudah memberitahu, ya. Jadi ini suatu pembelajaran buat kita. Jadi ini salah satu ya kelahiran ya seorang bayi yang dilahirkan pertama Yohanes. Ini Injil menulis ya, kitab menulis ya. Kemudian dia ya yang selanjutnya adalah Yesus ya. Jadi kelahiran Yesus. Jadi kelahiran dari dua bayi ini melibatkan satu malaikat ya tentunya karena dia yang memberitakan. Jadi sedangkan tentang kelahiran juga melibatkan seisi istana. Apa yang terjadi? Istana yang dikuasai oleh Herodes ya. Dia ikut terlibat di dalamnya. Ya, dia ikut terlibat di dalamnya ya. Uh, Akibatnya ya karena dia takut sekali bahwa kekuasaannya akan digeser ya. Jadi dengan mendengar kelahiran Yesus, kalau Yohanes kemungkinan tidak ya, tapi mendengar kelahiran Yesus, Sang Mesias ya, yang akan menjadi raja ya, membuat ya ketar-ketir ya, sehingga membawa banyak korban ya. Bayi-bayi mungkin masih disebut bayi ya, bayi-bayi di bawah 2 tahun harus menjadi korban ya. Apakah ini rencana Allah? Tentu tidak. Ini adalah kehendak manusia, manusia yang jahat, ya enggak? Ya, jadi bayi-bayi berumur di bawah 2 tahun harus menjadi korban, ya. Tetapi untunglah, ya, Yesus, ya, di mana Yusuf mendapatkan suatu mimpi. Ya. Jadi dalam hal ini, ya, Yusuf tidak mendapatkan penampakan dari seorang malaikat, tetapi dia mendapatkan mimpi. Ya. Jadi dalam mimpinya, di mana dia Yusuf harus membawa bayi itu ya,
ke Mesir. Dan setelah Herodes meninggal, ya, setelah Herodes meninggal, Yusuf mendapat mimpi, ya, petunjuk dalam mimpi, ya, bahwa dia bisa kembali ke Israel dan tinggal di Nazaret, ya gitu. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, Yusuf 2 kali mengalami mimpi. Demikian juga tentang kelahiran anak manusia ini, ya, melibatkan orang-orang Majus. Ini yang pertama kali sebab itu, ya. Karena orang-orang Majus, ya, bisa dikatakan mereka telah menempuh perjalanan sampai bertemu pada Yesus. 2 tahun lamanya. Bisa nggak saudara bayangkan? 2 tahun lamanya. Karena ketika orang Majus itu mendapatkan petunjuk bintang, berhenti. Disitulah tempat di mana bayi itu tinggal. Maka dia masuk, dia memberikan persembahan. Dan anak itu sudah berumur 2 tahun. Dan bayi-bayi yang dikorbankan, yang dibuang itu, ya, ke Sungai Yordan kalau nggak salah itu umurnya 2 tahun. Jadi kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa orang Majus telah mengambil suatu perjalanan selama 2 tahun hanya untuk, ya, menyembah anak itu. Ya, kita lihat saudara sekalian, ya. Eh, Coba di, ya, kita lihat di Matius 2, ya. Matius 2 ayat, ya. Ya, Matius 2 ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Saya ulang kembali Bapak sekalian. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya yang huruf besar di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Luar biasa. Kenal saja belum. Ketemu saja belum. Ya, siapa itu bayi? Apa itu bayi? Ya, dari mana dan sebagainya. Dia bisa menyebut di manakah dia, raja orang Yahudi. Ini coba Bapak sekalian, ya. Orang Majus ini hanya datang untuk bertemu dengan Yesus, bayi yang masih bayi umur 2 tahun. Tapi dia bilang apa? Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ya, raja orang Yahudi. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kedatangan orang Majus ini, ya, membuat Herodes tahu, ya, tentunya. Maka dengan diam-diam, ya. Ya, jadi kalau kita melihat di sini dikatakan Herodes dengan diam-diam, ya. Mana nih ayatnya yang bilang diam-diam itu? Maka dikumpulkannya semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilihat. Mereka pada di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, dan terus. Lalu dengan diam, ayat ke-7, Matius 2 ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes ini menggelikan, ya saudara sekalian, seorang raja penguasa pakai diam-diam menyelinap, ya, bergerilya agar tidak diketahui orang. saya saya uh, terheran-heran, ya, dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, ya, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka, jadi Herodes menyuruh mereka untuk pergi ke Bethlehem, ya. Ini ada kata-kata yang lebih keren lagi, saudara sekalian. Ya, ucapan Herodes.
kepada orang-orang Majus. Ya, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, gitu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, ya, supaya aku pun datang menyembah dia. Wow, keren sekali, ya. Padahal dia bukan untuk menyembah, tetapi untuk membunuh. Tapi dia omongannya ini, ya, 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 omongannya ya. Pergilah, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku. Ya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, ya, dan lihatlah bintang yang mereka lihat itu, ya, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti. Jadi saudara sekalian, bintang itu berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ya, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat bersama Maria ibunya, lalu sujud. Jadi mereka sujud. Ya, mereka sungguh-sungguh benar-benar memiliki hati yang murni. Mereka datang dan sujud dan bahkan memberikan persembahan. Inilah, ya. Jadi ini berlawanan dengan apa yang eh, diucapkan dengan apa Herodes, ya. Kata-katanya indah, selidikilah, ya, pergilah hal-hal ya tentang anak itu. Wih, perhatian sekali, ya, baik. Ya. Tetapi ada niat yang begitu jahat. Dia ingin membunuh bayi itu. Tetapi Yusuf, ya, dalam mimpi, ya, maka Yusuf membawa anaknya itu, ya, dan ibunya ke Mesir. Dan kembali lagi ke Israel, itu pun Yusuf, ya, dalam mimpi. Jadi Yusuf katakan mengalami mimpi, ya, ya, 2 kali. Demikian juga orang Majus, ya. Orang Majus mendapatkan mimpi, saudara sekalian. Ya. Karena ketika dia mendapatkan mimpi, mereka mereka tidak kembali ke Herodes, tapi mereka mengambil jalan lain. Ya. Jadi marahlah, ya, marahlah Herodes ini karena dia tidak mendapatkan kabar langsung dari orang-orang Majus ini. Ya, mereka membawa emas. Ya, kalau emas adalah lambang kemuliaan, jadi saya karena dia yang diberikan itu persembahan itu pada raja, ya, raja dari yaitu Yesus itu sendiri. Dan mereka yang membawa ini tentunya orang-orang dari orang-orang istana, sekalian. Ya, jadi kira-kira orang-orang apa dari kumpulan orang-orang yang tingkatannya tinggi-tinggi, ya, level tinggi, sederajat dengan raja. Jadi ini orang Majus bukan orang sembarangan, orang-orang yang ahli dalam perbintangan, orang-orang pintar, orang-orang tahu tentang hukum-hukum Allah, ya. Walaupun dia dari kelompok lain. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin mereka berlama-lama dalam perjalanan? Saya katakan berlama-lama dalam perjalanan. Saudara bisa bayangin, bintang itu kalau siang itu juga berjalan, tapi tidak akan dilihat. Mungkin sulit untuk dilihat. Jadi orang Majus ini di siang hari mungkin tidur, saudara. Ya enggak? Di malam hari dia bekerja. Ini luar biasa. Kira-kira begitu. Ini penafsiran saya. Mungkin ada punya tafsiran yang berbeda. Ya, silakan, ya. Jadi ini saya berpikir, ya, bahwa bintang itu dapat dilihat dengan jelas di malam hari karena dia mengeluarkan cahaya walaupun tidak seterang matahari, ya. Jadi orang Majus ini, ya, mengikuti bintang itu kemana perginya karena bintang ini bergerak, ya. Maka eh, dia eh, terus, dan ketika sudah siang kemungkinan sudah pagi hari subuh, maka bintang itu tidak terdeteksi, maka dia
membuka kemahnya ya untuk beristirahat sepanjang hari. Kira-kira begitu. Sehingga mereka memakan waktu hampir 2 tahun ya untuk bisa menemui di manakah raja orang Yahudi itu ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya. Mereka dipilih Tuhan, mereka digerakkan Tuhan untuk melakukan suatu perbuatan baik ya. Ini luar biasa kelahiran seorang anak manusia ya, firman yang menjadi manusia ya datang ke dunia ya, tidak abal-abal ya enggak, tidak tidak main-main sekalian ya. Melibatkan malaikat, melibatkan orang-orang Majus, melibatkan istana, sendi-sendi istana itu tergoncang ya. Kira-kira begitu ya bahasanya. Tergoncang dengan kehadiran berita tentang kelahiran ya Yesus ya ke dunia ini ya. Kemudian apalagi ya melibatkan juga para gembala ya enggak. Di situ ada eh, Lukas 2 ya, benar saya. Oke, saya akan membacakan di Lukas 2. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Jadi ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Bagus sekalian, ini gembala-gembala yang sedang menjaga ternaknya. Ya, mereka kecipratan, ya. Kecipratan apa? Kecipratan berkat, ya. Karena malaikat, ya. Ya, jadi uh, mereka mendapatkan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan walaupun ketakutan ya, tetapi mereka mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa ya, karena mereka didatangin malaikat ya, malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Lagi-lagi saudara sekalian, lagi-lagi jangan takut. Jadi malaikat yang baik ya, yang benar selalu mengatakan jangan takut ya, gitu selalu ya. Saudara bisa bayangin ya, jangankan saudara kita sedang sendirian di malam hari, ujung-ujung ada orang terkejut apa enggak? Terkejut dan takut ya enggak? Itu memang hal biasa, hal itu memang nyata ya, manusiawinya begitu ya. Tapi ini malaikat bilang jangan takut. Jadi begitulah. Kemudian hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar. Luar biasa apa enggak? Ya, sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ya, jadi saudara sekalian, ya, ini gembala-gembala ini meninggalkan domba-domba, meninggalkan ternaknya. Mereka ditinggalkan. Ya. Mereka menjaga ternaknya di malam hari. Tetapi ada berita kesukaan, ada berita keselamatan, ya. Ada berita yang membawa damai, ya. Ada berita yang membawa hidup ke dalam kekekalan kelak buat kita yang percaya. Ya enggak? Dia langsung meninggalkan, ya, meninggalkan ternaknya itu
nggak peduli. Kira-kira begitu ya. Ya. Langsung mereka pergi menyongsong bayi itu. Yang didatengin itu ternyata hanya gembala-gembala. Ya, yang didatengin. Kenapa? Pembesar-pembesar, penggede-penggede yang hidup mewah yang ada di istana. Kok tidak ada satu pun diberitahu? Ya nggak? Kok hanya seorang gembala? Kan? Jadi inilah ya pemikiran kita, ya pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan. Ya, itu memang berbeda. Ya, jadi Tuhan mendatangi gembala, tidak mendatangi istana yang megah, yang besar. Ya, mereka tidak mendapatkan berita kesukaan, ya, kejahatan yang mereka. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, pemerintah memimpin dengan tangan besi. Ya enggak? Yesus pernah mengatakan itu. Ya. Jadi saudara sekalian, ya, dari situ kita bisa dapat simak. Ya. Jadi kembali mengenai di mana raja orang Yahudi itu. Ya. Tentu ya hal itu tidaklah mengherankan saudara sekalian. Karena apa? Karena Yesaya pun sudah menulisnya di dalam Yesaya 9 Yesaya 9 ayat 5. Ya. Mari kita baca bersama. Kita sudah tahu ayat itu, tapi biarlah untuk melengkapi ya pembahasan kita malam hari ini. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas baunya dan namanya disebut orang. Satu, penasihat ajaib. Dua, Allah yang perkasa. Tiga, Bapa yang kekal. Empat, Raja Damai. Jadi dia adalah seorang raja. Ya, Raja Damai. Ya. Itulah sebabnya Yesus sering mengatakan, berbahagialah engkau yang membawa damai, maka engkau akan melihat surga. Ya. Jadi marilah kita belajar untuk selalu membawa damai, karena raja kita ini adalah raja damai. Ya enggak? Statusnya masih disebut putra, saudara sekalian. Tetapi sudah disebut raja damai. Sudah disebut apa di sini? Bapa yang kekal. Yesus itu Bapa yang kekal. Status masih sebagai putra masih disebut Bapa yang kekal. Kalau ada orang mengatakan Yesus itu bukan Bapa, tetapi pribadi yang lain, ya keterlaluan lah. Kita harus menyembah Yesus, saudara sekalian. Yesus itu adalah Bapa kita. Ketika Yesus mengajarkan Bapa kami yang di surga, yang dimaksud ya dialah Bapa yang roh, Allah yang roh, yang tak kelihatan. Karena di Kolose 1 ayat 16 atau ayat berapa itu mengatakan, Yesus itulah gambaran yang tak kelihatan. Jadi ada gambaran yang kelihatan, yaitu Yesus. Tapi juga ada gambaran yang tak kelihatan, yang di surga. Jadi, saudara sekalian, ya. Jadi tidaklah heran kalau orang Majus itu bilang, di manakah raja orang Yahudi? Ya, ribuan tahun semua para nabi sudah menubuatkan tentang Yesus. Ya. Jadi ini apa yang disampaikan itu tentunya harus digenapi. Itu. Malaikat-malaikat melibatkan ya, melibatkan malaikat-malaikat, melibatkan para gembala, melibatkan seisi istana ya dengan segala kemarahannya ya, melibatkan orang-orang Majus, terutama melibatkan Tuhan sendiri datang. Ya kan? Semua itu kalau Tuhan tidak bekerja. Ya. Ini luar biasa. Ya. Jadi Tuhan memberikan mimpi ke ini, memberikan mimpi ke itu, semuanya itu berjalan, berlangsung uh, dengan baik. Ya. Kemudian kita lihat dalam Lukas terakhir ya. Lukas karena sudah waktu ya. Lukas 1 ayat 70.
Saya akan membaca. Jadi ada apa? Nyanyian, ada nyanyian seperti pujian ya, Saharia ya. Itu. Tetapi terpujilah Tuhan Allah Israel. Ada banyak sekali, panjang sekali. Ada nyanyian pujian dari Maria juga ya. Tapi saya tidak akan baca ya. Eh, dan salah satu ya di ayat 76, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah, saudara sekalian. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ya. Jadi, kalau tadi saya menyebutkan ada dua kelahiran yang cukup ya fenomenal, cukup menghebohkan. Ya. Pertama Yohanes, ya, mengapa Yohanes ya masuk di dalam penulisan ini? Ya, karena dia adalah nabi besar. Karena ini telah dinubuatkan sendiri oleh ayahnya. Ya, ya, Lukas 1 ayat 70. Dan engkau, hai anakku, ya, yang ditujukan kepada Yohanes, akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Mempersiapkan jalan bagi siapa? Mempersiapkan jalan, yaitu Yesus. Ya, perjalanan Yesus dimulai pelayanan dari umur 30 tahun. Ya, jadi eh, itu yang sementara yang dapat kami sampaikan. Nanti kita akan masuk dalam bincang-bincang. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, mungkin ada yang kurang, atau mungkin ada yang mungkin tidak sepaham, ya bisa disampaikan, kita diskusikan bersama. Sebab kita di dalam pemuritan namanya, ya enggak? Jadi ini tujuannya ya untuk kita lebih tahu mengenal lebih dalam tentang Tuhan kita. Ya, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengharap ya saudara-saudaraku sekalian ya tentu ya saudara-saudara yang sudah mengalami tentunya untuk menyambut Natal ini dengan kesukaan hati, ya enggak? Kita semua harus bergembira, ya enggak? Kita harus melakukan sesuatu yang terbaik, ya. Eh, Dan perlu untuk diingat sekali lagi bahwa Yesus bukan statusnya tidak lagi sebagai anak, ya enggak? Dia adalah firman Allah. Ya enggak? 2000 tahun yang lalu, ya, dia adalah anak. Ya, ya. Sebagai anak manusia dalam rupa seorang hamba. Tetapi sekarang, ya, jangan diperlakukan lagi seperti anak. Ya enggak? Dianggap sebagai anak. Tetapi dia adalah firman Allah. Ada di dalam Wahyu disebut yang telah mencuci darah dengan domba, darah domba. Kalau tidak salah dia di ayat 9, Wahyu 19, saya lupa ayat itu. Maka dia disebut firman Allah. Ya. Dia kembali, sudah kembali kepada naturnya. Ya. Jadi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, penebus kita yang hidup. Kita masuk dalam itu. Ya. Terima kasih Tuhan dan Allah kami. Apa yang dapat kami sampaikan sungguh sangat-sangat terbatas. Biarlah Engkau menyempurnakan sehingga kami dapat menyampaikan jauh lebih baik, jauh lebih berkenan di hadapan segala kekurangan keterbatasan kami. Biarlah Engkau yang menambah-nambahkan menurut hikmat-Mu, menurut kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka yang sudah mendengar dan jadilah mereka berkat buat orang-orang lain. Terlebih orang-orang yang belum mengenal Engkau. Mereka mendengar dan mereka melakukan apa yang sudah menjadi ketetapan perintah, sehingga kami seperti seorang yang sedang dalam berlomba di dalam suatu perlombaan yang benar, ya, kita sedang bersama-sama menuju garis finish. Itulah yang telah kami dengar. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
satu-satunya Allah, satu-satunya penguasa baik di surga maupun di bumi, satu-satunya yang penuh hikmat, Allah segala masa, Allah segala masa, sebelum segala, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Pemimpin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Anpal yang sudah memberitakan kabar sukacita ya. Tema hari ini yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Mari kita sambut ya dengan hati sukacita ya. Damai sejahtera, ada suatu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Amin. Dia yang berkuasa. Ya, benar-benar dia yang berkuasa atas hidup kita. Oleh sebab itu kita harus menyambutnya dengan hati yang penuh sukacita. Karena dia dengan rahmatnya ya, yang begitu besar. Sampai hari ini kita masih ada. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dia. Terlebih lagi kita selalu ya, menyambut setiap tahunnya. Bagaimana dengan setiap kelahiran Tuhan Yesus? Apakah kita ada sukacita? Harus. Ya, jangan bermuram ya, jangan bersedih hati ya. Karena segala sesuatu itu kan pasti indah pada waktunya jika kita tetap setia mengiringi Yesus tentunya sampai akhir hidup kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek ya, jangan pernah merasa putus asa ya. Karena di dalam Tuhan Yesus itu ada pengharapan yang pasti bagi setiap kita orang percaya. Amin ya. Sekalipun maaf kata ya, kita belum beli baju baru mungkin ya, kita belum menerima berkat yang besar, tapi bersabar ya, karena di Pengkhotbah 3 kan ayat 1 sampai 10 ya, segala sesuatu itu Tuhan izinkan, ada kelahiran, ada kematian, ada juga keuntungan, ada juga kerugian. Tapi Pengkhotbah 3 kan ayat 11, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin. Ya, kita harus bersabar. Ya. Terus menantikan apa yang menjadi berkat kita ya, untuk kita bisa terima. Tentunya dari Tuhan Yesus yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Ya, penuh dengan sukacita ya. Hari ini kita mendapat tema yang luar biasa. Kita harus menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Yang menolong hidup kita, yang memberkati hidup kita, yang menyertai hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Anpal. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Istri, anak, mantu, cucunya, Indira semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kita besok tetap akan ada ibadah yang melayani pendeta Nini Kosali ya. Kiranya Tuhan mengurapi, Tuhan pakai hambanya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai juga saya mau menyampaikan minggu depan di hari Jumat kita ibadah terakhir Family Ministry, kita akan berlibur. Kita akan kembali di tanggal 26 Desember, hari Kamis. Ya, yang melayani Bapak Joni Iskandar nanti ya. Karena kita berlibur kan ada suasana, kita harus ke gereja ya, kita harus ada perayaan Natal di gereja ya, kita harus mempersiapkan diri juga ya untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian Buria Barus sebelum doa syafaat. Nanti siapa doa syafaat? Bu Foni. Silakan. Tuhan Yesus memberkati. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu.
Sama malam Bapak, sama malam Yesus, sama malam Roh Kudus Bapak. Acara Family Ministry sudah berakhir Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau beracara luar biasa Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, Pak Anfal Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami mengerti Tuhan makna Natal dalam kehidupan kami Tuhan. Kau pakai pelayanan Pak Anfa di Bali Tuhan. Engkau juga beri hikmat pewahyuan lebih lagi Tuhan. Dia setia melayani Engkau di Family Ministry Tuhan. Jeripaya Pak Anfa di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Supaya rohnya tetap menyala-nyala melayani Engkau Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan dalam kehidupan Pak Amfa. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan di daerah Bali Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau juga cukupkan dana-dana kebutuhan. Engkau juga berkati istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Komingwan sebagai gembala di Family Ministry. Beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Kau beri hikmat pewahyuan lebih lagi Tuhan. Supaya Family Ministry boleh bertumbuh Tuhan, boleh berkembang Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, Engkau pakai lebih lagi Tuhan supaya program-program Family Ministry di tahun yang akan datang boleh berkembang Tuhan. Dan dari gembala sampai panitia pembentuk juga Tuhan, dan wakil-wakilnya dan sekretaris juga bendahara Tuhan boleh bergandengan tangan Tuhan, boleh bersama-sama Tuhan untuk ada kesatuan hati Tuhan di tahun yang akan datang Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, rawatan-Mu terjadi Bapak buat Family Ministry Tuhan. Bapak, Engkau juga beri Pak Komingwan kesehatan lebih lagi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Jadi Pak Komingwan Tuhan, di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Kau biar Engkau juga cukupkan dana-dana kebutuhan Pak Komingwan Tuhan dalam pelayanan dimanapun Pak Komingwan melayani Engkau, banyak jiwa-jiwa diselamatkan Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau beri istri, anak, mantu, dan cucunya kesehatan lebih lagi Tuhan. Supaya daerah Bojong juga boleh diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Hendra Winata Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Engkau ya Rafa Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit Pak Hendra Winata Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati Tuhan. Beri dia kesehatan lebih lagi Tuhan lewat kehidupan Pak Hendra. Semua ada rencana-Mu Tuhan. Bapak, Engkau berkati pelayanan Pak Hendra Tuhan. Engkau juga berkati keluarganya, istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang setia mengikut Engkau sampai hari ini Tuhan. Beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau tambah-tambahkan pelayanan kami Tuhan. Supaya kami mempunyai hati yang tetap punya hati rendah hati Tuhan. Bapak, kami bisa melayani bukan gagah kami, tapi karena kasih karunia-Mu Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Rawatan-Mu terjadi untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, ketuk hati mereka Tuhan, apapun kesibukan mereka Tuhan, Kau berkati pelayanan mereka Tuhan. Mereka pada sibuk Tuhan untuk perayaan Natal Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau pakai pelayanan kami semua, anggota-anggota Family Ministry Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang masalah, Engkau buka jalan Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Engkau beri pekerjaan yang terbaik Tuhan. Supaya kami boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan untuk tambahkan jiwa lebih lagi Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau supaya bisa ikut di Family Ministry Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Rawatan-Mu pasti terjadi di rumah kami masing-masing Tuhan. Bapak, kami juga kumpulkan besok Tuhan untuk kami
memuji, menyembah Engkau dan mendengar sabda-Mu, Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, rawatan-Mu terjadi buat family ministry, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan. Bapak, Engkau berkati presiden kami, menteri, wakil presiden, gubernur, menteri-menteri, MPR, DPR, semua MA, Tuhan, yang Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, rawatan-Mu terjadi, Tuhan. Adakan hujan pertobatan pemerintah kami, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Tuhan. Beri kedamaian, Tuhan, waktu kami mau merayakan Natal, Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa lewat suasana Natal, Tuhan. Kami mengingat lahir-Mu, Bapak, dalam hati kami, Tuhan. Bapak, Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, adakan hujan pertobatan buat bangsa kami, Tuhan. Supaya semua lutut akan berteru, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nama lain selain nama Engkau, Tuhan. Engkau jalan kebenaran dan hidup, Tuhan. Supaya kami semua menjaga perita dan minyak, Tuhan, sampai kedatangan-Mu kedua kali, Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, jadikan kami transformasi dan penjala-penjala manusia, Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa di mana tempat kami tinggal, Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, sebelum kedatangan-Mu kedua kali, bangsa kami, anak-anak-Mu pada boleh mengenal Engkau, Tuhan. Semua 38 provinsi juga boleh bertobat dan menerima Engkau, Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Tuhan. Di desa-desa juga boleh kami menginjili, Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, rawatan-Mu pasti terjadi di Indonesia, Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Doa kami belum sempurna, tapi Engkau sempurnakan. Haleluya, amin. Pak Komingwan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang salah yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Amin. Sutarjo. Amin. Boleh bantu dalam bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendetaku. Terima kasih Pak Anfal, luar biasa firman-Nya mengingatkan kita agar kita selalu ingat akan kebaikan kita ke Tuhan